You can even customize your own resources and turn them into assessments, presentations, flashcards, whatever you need. And of course, with a platform this capable, you can track student progress in real time, so gaps are identified and addressed fast. It's the one place to find and customize resources that help every student find their way. Playground. Create a free account and make Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini senang saya berjumpa dengan Bapak Ibu semua di room secara virtual, di room Zoom ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat di malam kedua ini. Nanti kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu sampai 90 menit ke depan. Insya Allah di malam minggu ini em, kita mulai dari sekarang jam 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Fokus utama materi kita seperti yang dijadwalkan adalah bagaimana kita memanfaatkan video interaktif fasilitas dari Wayground ini untuk pembelajaran di kelas. Baik Bapak Ibu, jadi seperti biasa, silakan Bapak Ibu sambil praktik, enaknya sambil praktik dan sangat direkomendasikan menggunakan em, laptop atau desktop yang ada yang Bapak Ibu miliki. Namun kalau Bapak Ibu tidak memiliki desktop, ada kendala dengan desktop atau laptop Bapak Ibu semua, bisa menggunakan handphone untuk Zoom-nya ini. Nanti suatu saat ketika Bapak Ibu ingin mempelajari ulang, insya Allah rekaman sudah kita siapkan. Nanti kita akan bagikan link YouTube-nya, nanti ada saya upload ke YouTube rekaman kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, seperti biasa, Wayground, saya sampaikan kembali bahwa Wayground ini bekerja sama dengan Kementerian Kemendikdasmen kita, sama halnya seperti Belajar ID, Canva, nah kesemua dari fasilitas fitur-fitur yang disediakan 3 produk tersebut adalah gratis untuk Bapak Ibu guru semua, termasuk Canva, fitur-fitur dari Google yang Belajar ID yang kita gunakan sampai sekarang ini. Jadi Bapak Ibu seperti biasa, mari sama-sama kita login. Kita akan mulai dengan membuat video interaktif. Bagaimana sih caranya untuk membuat video interaktif? Video interaktif ini ya pertama kita login seperti biasa Bapak Ibu. Saya akan menggunakan akun Belajar ID saya, bukan akun super trainer saya, akun full premium, tapi saya akan menggunakan akun Belajar ID. Syarat utamanya Bapak Ibu, pastikan Google Chrome Bapak Ibu menggunakan profil Belajar ID Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, saya menggunakan akun Belajar ID saya sebagai guru SMP. Seperti ini Bapak Ibu. Muhammad Endi 90 @guru.smp.belajar.id. Saya loginnya di sini profilnya. Mau login ke sini bagaimana Bapak? Baik, coba saya akan mulai dari nol misalnya. Kita buka Google Chrome kita di laptop. Sebentar Bapak Ibu, saya lupa share screen. Bapak Ibu tidak ada yang ngasih tahu deh. Oh sudah Bapak Ibu ya? Oh belum. Oke. Baik, Bapak Ibu, jadi pastikan Google Chrome Bapak Ibu seperti ini. Di sudut kanan atas, di sudut kanan atas adalah akun Belajar ID kita. Seperti ini Bapak Ibu yang saya miliki. Kemudian pada platform Wayground kita juga login menggunakan akun Belajar ID kita. Pada dasarnya sama-sama kita ketahui bahwa Belajar ID ini adalah
produknya Google. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah seperti ini, kita login menggunakan Google pun juga sama. Kalau kita pilih yang Belajar ID ini juga sama. Jadi boleh pilih lanjutkan dengan Google yang ini, atau kita pilih yang ini, lanjutkan dengan akun Belajar ID. Tapi biar aman Bapak Ibu, saya sarankan langsung aja lanjutkan dengan akun Belajar ID. Kita pilih lanjutkan dengan akun akun Belajar ID. Lalu kita masukkan akun Belajar ID kita Muhammad Eni 90 @guru SMP titik belajar titik id sampai centang hijau seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah kita lanjutkan. Bapak Ibu, apakah sebenarnya Bapak Ibu tidak bisa mengaktifkan mic-nya? Takut ada kesalahan setting di Zoom saya. Bisa kan Bapak Ibu? Bisa, bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Saya Bisa. agak Lagi susah nih, kenapa senyap gitu kan? fokus nengok, lagi fokus nih instruksi nih. Oh, siap, siap. Baik, saya akan lanjutkan. Oke. Nah, saya akan lanjutkan. Ini akun Belajar ID kita sudah. Lalu kita masukkan password kita. Oke, kalau sudah langsung kita lanjut. Jadi kalau Bapak Ibu muncul seperti ini, ya sudah klik saja Bapak Ibu, karena mungkin password Bapak Ibu sudah pernah tersimpan di akun Google Bapak Ibu. Jadi kalau sudah email sudah, password sudah, langsung kita lanjut. Kalau terlalu cepat Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan boleh langsung saja disampaikan. Nyalakan saja mic-nya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya tetap kita pilih akun Belajar ID seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, beberapa kasus untuk kawan-kawan yang sudah memiliki akun Belajar ID, tetapi background-nya masih ada tanda petir. Tanda petir itu artinya sebagian atau kebanyakan mereka itu fitur dari background tidak bisa dimanfaatkan. Oke, kita lihat sekarang saya sudah berhasil masuk seperti ini Muhammad Endi, basic. Jangan kaget dengan basic Bapak Ibu, tak ada masalah. Lalu kita pilih coba buat penilaian. Kalau di Quizizz mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa seperti ini kalau sering menggunakan Quizizz. Buat dari awal. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Biasanya kalau kita tidak pakai akun Belajar ID, ini tidak bisa kita pakai Bapak Ibu. Untuk jenis soal menjodohkan, seret lepas, penanda, kategori, gambar berlabel, dan sampai di bawah ini, biasanya ini ada tanda petirnya. Ini tidak bisa dimanfaat, tidak bisa kita pakai. Nah, khusus Bapak Ibu yang memiliki akun Belajar ID seperti saya ini, jadi ini bisa dimanfaatkan sampai sepuasnya Bapak Ibu. Oke, itu kita untuk ngecek bahwa benar eh, akun kita sudah premium dengan akun Belajar ID. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah sampai di sini, nah sesuai materi kita malam ini kita lompat ke membuat video ini ya Bapak Ibu. Jadi kita buat videonya di sini. Nanti kalau ada waktu, kita akan coba kembali ke penilaian, presentasi, analisis, sampai flashcard. Kalau ada waktu. Tapi kita akan manfaatkan bagaimana membuat video interaktif. Jadi ketika anak nonton video, ada soal yang muncul yang harus mereka selesaikan. Seperti itu Bapak Ibu rencananya. Jadi baik, kalau sudah login, sudah sampai di sini Bapak Ibu, langsung di bagian buat biasanya di sini muncul pertamanya ya. Jadi kita pilih buat, lalu pilih video. Oke, setelah kita pilih video, ternyata ada tiga pilihan.
mau kita cari di perpustakaan Wayground, artinya yang tersimpan di database Wayground, video-videonya. Video-video yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang sudah disumbang oleh Bapak Ibu guru tersimpan di database perpustakaan Wayground. Ini berarti kita cari di sini. Atau kita terbiasa dengan YouTube. Kita bisa menggunakan video dari YouTube. Video apapun bisa kita masukkan di sini. Termasuk video pembelajaran kita Bapak Ibu. Yang pastinya adalah video pembelajaran kita. Atau kita memiliki video yang tersimpan di laptop kita. Kita gunakan unggah video yang ini Bapak Ibu. Jadi malam hari ini saya akan mendemonstrasikan kepada Bapak Ibu bagaimana membuat video pembelajaran interaktif yang sudah banyak berjuta-juta di YouTube. Kan sering kita lihat di YouTube, nah ini bagus nih untuk video pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu, kita siapkan videonya terlebih dahulu. Kalau sudah sampai di sini, kita lebih enak browsing di YouTube. Buka youtube.com seperti ini. Kemudian di pencarian kita ketik saja. Kebetulan saya lebih senang dengan kontennya Mister Klik untuk pembelajaran IPA. Nah, di pembelajaran IPA seperti ini Bapak Ibu, kita klik channelnya Mister Kita Klik. seringkali menyalahartikan. Lalu kita pilih videonya, kita lihat materi apa yang ingin kita ajarkan. Contohnya Bapak Ibu yang jangan terlalu lama, terlalu berat nanti. Kita cari yang durasi 5, ini 7 menit, 5 menit, 5 menit. Oke, rata-rata 5 menit. Pemanfaatan energi kalor. Nah, ini durasinya 5 menit 46 detik. Kita cek di sini. Grammarly helps me get the best grades possible while depleting the least amount of hours of my week. Berarti artinya saya akan menggunakan judul yang ini dari Mister Klik. Oke, sudah cukup browsingnya, materinya sudah ketemu. Kita ingin mengajarkan materi pemanfaatan energi kalor kepada siswa. Jadi kita kembali tadi ke Wayground, kembali lagi ke Wayground, kemudian pilih yang tengah ini, gunakan video YouTube, pilih di tengah, kemudian tempel tautan atau cari berdasarkan judul di sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cari saja di sini, Mister Klik misalnya. Saya sukanya seperti ini, Mister Klik. Tadi judulnya hilang. Oke, Mister Klik judulnya pemanfaatan energi kalor. Kadang berhasil Bapak Ibu, kadang tidak berhasil. Pemanfaatan energi kalor. Cari. Nah, ini dia. Muncul di hasil pencarian pertama. Ini Bapak Ibu. Tinggal kita pilih. Atau kan sudah browsing nih Pak. Bu. Jadi kalau sudah browsing ya kita ambil link di atas ini. Tinggal copy. Ctrl C. Kita salin link ini. Kita copy linknya. Letakkan, tempelkan langsung di sini. Ini cara kedua. Sama saja Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Kita tempel dan langsung digunakan. Seperti ini. Ketika kita tempel link tadi, dia langsung mengarahkan ke sini Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, setelah sampai di sini, kita coba amati videonya. Boleh nonton langsung di sini, atau nontonnya, artinya kita harus nonton videonya, dan kita mau mengajukan pertanyaannya di mana? Paling akhirkah? Atau setelah dia menyampaikan materi satu sub materi misalnya, kita keluarkan munculkan pertanyaan. Bisa Bapak Ibu seperti itu. Atau pertanyaannya berada di menit terakhir. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya bisa berada di menit pertama seperti ini. Nah, misalnya di sini. Atau ini kan masih tujuan pembelajaran nih. Nah, berarti di menit di sini misalnya menit kedua satu pertanyaan.
kemudian menghasilkan listrik, menit ke di sini. Berarti pertanyaan kedua. Seperti itu Bapak Ibu dan seterusnya. Atau Bapak Ibu tumpukan pertanyaannya di akhir ini semua. Bisa juga. Tapi saya lebih cenderung Bapak Ibu karena ini video interaktif, maksud yang akan kita buat ini adalah video interaktif, artinya setelah menonton sekian menit, lalu kita ajukan pertanyaan ke siswa. Seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Berarti kita lihat dulu videonya. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan energi kalor ataupun pemanfaatan energi panas. Saat kalian melihat ibu kalian memasak air, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih pemanas air ini bisa kehidupan sehari-hari? Yang kedua adalah mengidentifikasi penggunaan kalor dalam memasak dan menghangatkan ruangan. Yang ketiga adalah menganalisis peran energi kalor dalam pembangkit listrik dan yang bermanfaat bagi manusia. Kamu tentu memahami bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja ataupun menghasilkan suatu perubahan. Bayangkan kamu memiliki model mainan dan energi itu adalah baterainya, yang membuat mobil mainan ini bisa bergerak tanpa energi dan segalanya akan diam dan tidak bisa berfungsi. Begitu juga dengan kalor. Kalor bisa digunakan untuk memasak makanan. Energi kalor ini berperan penting dalam memasak. Tidak hanya membuat makanan menjadi matang dan lezat, tetapi Nah, di sini kan ada informasi Bapak Ibu, energi kalor berperan penting dalam memasak, tidak hanya membuat makanan matang lezat, tetapi juga membunuh kuman. Dan ada istilah terjadi 3 jenis perpindahan kalor, konduksi, konveksi, radiasi. Nah, ini bisa kita ajukan pertanyaan setelah video di bagian penjelasan akhirnya. Saya akan coba geser, ya berarti di sini. Oke, nah. menghangatkan rumah. Saat musim hujan, kamu mungkin akan merasa kedih rumah. Saat musim hujan, yang kedua adalah menghangatkan. Berarti di sini sebelum kedua. Oke. Berarti di menit ke 2 menit 15 detik. Kembali lagi ke background Bapak Ibu. Kita cari. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan energi kalor ataupun pemanfaatan energi panas. Saat kalian melihat ibu kalian memasak air, pernahkah kalian mendapatkan 2 menit. Bapak Ibu, jadi kita geser pertanyaan tersebut. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan energi kalor ataupun Saya ulangi Bapak Ibu, jadi ini adalah videonya bisa kita ringkas atau kita potong Bapak Ibu. Jadi di sini adalah kita tidak mau full misalnya videonya. Jadi kita potong di sini. Saya maunya videonya hanya 1 menit misalnya. Atau ini terlalu lama nih menit pertama, potong sedikit lah. Langsung tujuan pembelajaran saja tanpa pengantar seperti itu. Jadi ini bisa kita potong Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini artinya ketika siswa melihat video ini dia hanya melihat video yang mulai dari detik ke 56 detik seperti ini Bapak Ibu. Berarti dia baru mulainya nontonnya dari sini, tidak dari awal. Jadi Bapak Ibu, di situ untuk pemanfaatan yang bagian ini, edit video ini, Bapak Ibu silahkan menyesuaikan dengan materinya. Karena tadi saya sudah gunakan video ini 5 menit full, maka saya lanjutkan saja karena videonya bermanfaat dari awal dan akhir. Saya ingin memanfaatkan videonya dari awal sampai akhir. Kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu, artinya kita langsung lanjut proses saja terlebih dahulu. Proses. Ya, ini muncul notif pembaharuan dari Wayground Bapak Ibu. Bisa ditambah catatan di bagian video. Juga petunjuk-petunjuk untuk kalau dia berupa soal, misalnya soal eksak, matematika, rumus, dan segala macamnya juga bisa dikasih eh, catatan tambahan. Oke.
Jadi Bapak Ibu kalau sudah sampai di sini, tadi kita akan membuat pertanyaan pada menit keberapa. Seperti itu Bapak Ibu. Halo sahabat semua, kembali bersama Mister Klik dan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan energi kalor ataupun pemanfaatan energi panas. Saat kalian melihat ibu kalian Bapak Ibu, kalau sudah sampai di posisi seperti ini, pastikan Bapak Ibu karena kualitas video ini bagus, jadi pastikan Bapak Ibu tarik ke bawah sehingga muncul bagian bawah ini Bapak Ibu. Oke, kalau sudah muncul bagian bawah seperti ini, disinilah kita akan membuat posisi pertanyaan-pertanyaan pada video tersebut. Oke, tadi saya ingat menit kedua, 2 menit 15 detik. Saya akan langsung geser untuk mempercepat. Oke, di sini saya akan mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Jadi, kalau sudah kita geser seperti ini Bapak Ibu, langsung kita tambah soal. Jangan tambah catatan, tapi pilih soal. Nah, soalnya Bapak Ibu, pilihan gandakah, isian singkat, esai, atau mau menggunakan fitur yang lainnya ini? Oke, saran saya Bapak Ibu, kita gunakan yang standar dulu. Kita akan sedang melakukan kalau baru pertama kali buat, sebaiknya Bapak Ibu gunakan yang biasa kita gunakan, isian singkat atau pilihan ganda. Baik, saya akan coba menggunakan pilihan ganda. Baik, baik Bu Ujina, saya akan coba ulang dari awal. Ulangi dari untuk membuat soal ya Bu Ujina. Oke. Jadi kan kita punya video ini. Sudah sampai tahap di sini Bapak Ibu. Sampai di sini. Nanti videonya munculnya seperti ini. Oke, munculnya seperti ini sehingga Bapak Ibu akan cari nih, mana nih kosong di sini saya mau buat soal. Oh, rupanya harus tarik video nih. Kadang itu bikin panik Bapak Ibu. Tarik, oke sampai muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu kan sebaiknya menonton dari YouTube langsung Bapak Ibu. Kenapa? Kalau nontonnya di sini Bapak Ibu, kalau nontonnya dari sini, maka seperti ini dia. Ada masalah dengan membutuhkan koneksi yang cepat. Sehingga terkendala proses pembuatan soal. Oke, Bapak Ibu, untuk yang ada kendala dengan proses ini, pembuatan video ini, oke, saya coba kembali ke akun yang ini ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nak masuk ke video kita, nak masuk buat video tadi, silakan Bapak Ibu mulai dari buat, lalu pilih video di sini Bapak Ibu. Buat, kemudian pilih video. Setelah pilih video, Bapak Ibu pilih YouTube. Oke, setelah pilih YouTube, pilih materinya apa. Tadi saya Mister Klik, apa energi apa tadi? Saya coba energi aja keywordnya. Kan, pemanfaatan energi kalor. Pemanfaatan pemanfaatan energi kalor. Oke. Oke Pak Sunara, kita coba di kita sama-sama simak dulu. Nanti dicatat di bagian mana yang ada kendalanya. Oke, pemanfaatan energi. Kalau misalnya sudah kita cari seperti ini, nah kita pilih videonya, Pak Ibu.
Pilih video, lalu memproses. Seandainya tidak muncul video ini, yang dimaksud Bapak Ibu, berarti ada masalah dengan jaringan ya Bapak Ibu. Seharusnya muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini, langsung saja memproses Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik memproses, maka munculnya di sini. Seperti itu. Nah, muncul seperti ini di sini. Oke. Setelah muncul di sini, berarti kita tinggal membuat pertanyaan pada video tersebut. Nah, tadi saya ingin membuat pertanyaan pada menit kedua, 15 detik. Kalau sudah, di sini saya pilih pertanyaan. Di sisi kiri, di sisi kiri kita, Bapak Ibu, ada tanda plus soal. Maka kita pilih plus soal ini atau tambah soal seperti ini. Pilih isian singkat saja misalnya. Saya pilih, saya klik isian singkat. Apa isian singkatnya tadi? Tadi tentang pemanfaatan tadi ya, konduksi konveksi. Oke, pertanyaan saya tentang ini. Sebutkan 3 jenis perpindahan kalor misalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Tuliskan 3 jenis perpindahan kalor. Tik, 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 tik. Nah, kunci jawaban kita ketik di sini Bapak Ibu. Konveksi, konduksi, betul tidak? Konduksi, konveksi, radiasi. Oke, radiasi. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah, kita tarik lagi ke bawah. Nah, kira-kira anak akan menjawab mengetik satu persatu di sini Bapak Ibu. Konveksi, konduksi, dan radiasi seperti ini. Kalau tepat anak mengetik seperti ini, maka jawaban mereka 100. Kalau salah, maka dikurangi sebanyak huruf yang salah. Seperti itu. Kita lihat bagian atas Bapak Ibu. Waktu mereka memikirkan soal ini berapa menit? Ini standarnya 1 menit. Oh, kayaknya kita tambahkanlah 5 menit misalnya. Oke, tambah 5 menit. Poinnya berapa? Saya ingin kasih poin 5 poin. Oke, boleh. Pilih 5 poin. Oke. Kemudian kalau mau kita tambahkan penjelasan jawaban silakan ditambahkan. Tapi saya tidak menggunakan opsi ini. Kita langsung saja pilih simpan. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ketika anak menonton video dari awal, seperti ini, lalu sampai pada menit kedua, Bapak Ibu, maka muncul pertanyaan seperti ini nanti. Oke, saya akan kembali ke video tadi. Oke, saya lihatnya di YouTube ini aja. Saya akan lanjutkan pertanyaan dulu Bapak Ibu ya. Saya akan lanjutkan dulu ini. Mari Bapak Ibu simak dulu. Nanti saya akan jawab pertanyaannya satu persatu. Sudah menit kedua, 2:15 detik pertanyaan tadi kan. Oke. Api ke wajan tersebut. Yang kedua adalah menghangatkan rumah. Saat musim hujan, kamu mungkin akan merasa kedinginan di dalam rumah. Energi kalor menjaga membantu kehangatan agar tetap nyaman. Di daerah dingin, orang bisa menggunakan berbagai jenis pemanas seperti kompor, kayu, ataupun pemanas listrik. Selanjutnya adalah menghasilkan listrik. Bisa ya panas menghasilkan listrik? Bisa sahabat. Pembangkit listrik tenaga uap memanfaatkan energi panas untuk memanaskan air hingga menjadi uap. Uap tersebut kemudian menggerakkan turbin yang selanjutnya menghasilkan listrik untuk dikuras atau berendam di kolam air panas. Itu adalah salah satu manfaat energi kalor. Berarti ceritanya tadi dari yang pertama sampai yang di sini itu adalah apa manfaat energi kalor? Apa manfaat energi kalor? Baik, Bapak Ibu. Nah,
Maka di video terakhirnya, jadi Bapak Ibu, ini saya buat dua video saja, dua pertanyaan saja. Jadi nanti realnya Bapak Ibu bisa buat banyak pertanyaan sebenarnya di video tersebut. Maka terakhir video saya ini ya, video saya ini, saya akan buat pertanyaan ini, saya tarik ke bawah. Nah, di menit terakhir saya akan mengajukan pertanyaan. Saya tarik di sini. Soal nomor 3. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU menggunakan energi kalor untuk menghasilkan atau dari energi kalor. Soal nomor 1. Aktivitas seharian. Oke, Bapak Ibu. Ya, ini di bagian akhirnya sebelum ada pertanyaan dari si pembuat video ini kan. Nah, sebenarnya bagian ini bisa kita potong Bapak Ibu. Kita potong sehingga tidak memunculkan pertanyaan dari pembuat video. Kita potong aja videonya. Jadi ini pertanyaan terakhirnya di menit ke-423. Saya akan menanyakan isian singkat. Isian esai mungkin. Oke, esai saja karena agak banyak mungkin. Pertanyaannya, apa saja manfaat energi bagi kehidupan manusia? Oke, seperti itu Bapak Ibu. Lalu, apakah perlu pakai kunci? Tidak. Jadi ini kita nilai secara manual Bapak Ibu. Oke, dinilai secara manual. Bisa saja kita pakai AI yang membantu mengevaluasi nilai siswa juga bisa, silahkan. Oke, karena kalau misalnya terlalu banyak esai itu untuk eh, lebih baik kita menilai secara manual saja Bapak Ibu. Karena AI kadang juga salah menilai untuk siswa kita supaya nilainya adil untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu kita set seperti biasa. Ini standarnya 3 menit. Tadi 5 menit. Mungkin agak lama atau sama. Ya kita sama aja 5 menit. Kemudian poinnya kita besarkan. Kalau yang tadi 5 kita kasih 10 poin. Oke, 10 poin. Degil deh Bapak Ibu. Atau terlalu besar 10 poin. Iya, terlalu besar. Oke, kita coba 6. Tidak. Oke. Oke, Bapak Ibu. Mungkin eh, tidak wajar dinilai, tidak wajar kalau memberi nilai terlalu tinggi atau terlalu jauh selisih dengan soal yang pertama. Ya, seharusnya bisa kita klik ini. Seharusnya tidak masalah. Kita 20 poin pun tidak masalah. Kadang mungkin pengaruh apa nih, jaringan kah? Oke, Bapak Ibu. Jadi seharusnya bisa nih Bapak Ibu ya. Tidak ada masalah nih seharusnya. Oke, ini mungkin juga pengaruh teknis perangkat saya nih. Karena terlalu banyak membuka aplikasi, buka Zoom, buka share screen, buka browser juga banyak saya buka nih Bapak Ibu, buka WA. Seharusnya tidak ada masalah nih kalau kita mau buka poin tinggi. Ya. Oke, waktunya 5 menit, poinnya 5, lalu pilih simpan. Kalau sudah simpan Bapak Ibu. Simpan. Oke, ini di video terakhirnya pertanyaan yang tadi yang seperti yang kita buat di sini. Oke. Nah, ini survei. Ini jadi pertanyaan kita itu ditandai seperti ini Bapak Ibu. Ada titik-titik putihnya seperti ini. Oke, ini pertanyaan kita. Ini pertanyaan pertama. Ini otomatis muncul Bapak Ibu semacam survei. Jadi Bapak Ibu boleh hapus. Oh, kira-kira boleh juga nih untuk jadi pertanyaan survei. Ya sudah, Bapak Ibu klik, tahan, geser. Sebaiknya survei itu yang akhir sedikit di sini misalnya. Nah, seharusnya hingga menjadi uap. Uap tersebut kemudian menggerakkan turbin yang berarti pertanyaan yang berupa survei seperti ini atau pertanyaan kita ingin
berupa refleksi atau masukan dari siswa ya sebaiknya di akhir seperti ini Bapak Ibu. Oke, apakah Anda menikmati pelajaran video tersebut? Bapak Ibu ingin merubah, silakan edit saja. Tidak mau pakai, hapus saja. Seperti itu. Oke, kalau sudah, jadi kira-kira ini dia pertanyaan kita. Oke, lalu simpan. Terakhir, simpan. Oke, untuk kita, Bapak Ibu, pengguna Quizizz, kita bisa membuat dibatasi hanya 10 video saja gratis nih Belajar ID. Oke, 10 video interaktif gratis. Kalau mau lebih, silahkan menggunakan fitur, menggunakan Quizizz School Premium namanya. Ini berarti ada tawaran untuk organisasi kita, artinya untuk sekolah kita. Menganggarkan sekian rupiah untuk upgrade premium Waycron. Kalau sudah Bapak Ibu abaikan sini, kita simpan video kita. Simpan. Nah, kalau sudah simpan, maka muncul kotak dialog seperti ini Bapak Ibu. Diminta isi nama kuis kita tadi apa? Tentang perubahan energi. Kemudian mata pelajarannya apa? Pengetahuan alam. Kelas 7 mungkin. 7 atau kelas 8. Oke, saya pilih kelas 8. Bahasanya, bahasa Indonesia. Nah, ini yang saya sampaikan di malam pertama, Bapak Ibu. Kita bisa menjadi kontributor atau menyumbang semua konten-konten kita di Wayground untuk terlihat oleh semua guru. Jadi Bapak Ibu bisa pilih terbatas atau semua orang di organisasi saya saja. Jadi kalau terlihat oleh publik itu artinya konten kita bebas diakses oleh semua guru. Lalu kalau ini sudah selesai, nama sudah, kelas, oleh publik, ini cover Bapak Ibu. Cover sesuai dengan tema kita tadi. Boleh kita buat lebih bagus dengan Canva, kita buat cantik, ada foto kita boleh. Yang penting temanya itu sesuai. Jadi kita anggap karena kita tidak ada contoh dari, kita anggap ini cover tentang energi. Oke, kalau sudah pilih simpan, upload lalu pilih simpan Bapak Ibu. Apakah harus pakai cover? Sepertinya tidak harus. Boleh tanpa cover Bapak Ibu. Oke, boleh ini tidak dipakai juga tidak ada masalah. Tapi kalau pakai lebih estetik, lebih indah. Kalau sudah kita simpan Bapak Ibu. Selesai, simpan. Oke. Tunggu prosesnya sampai selesai dan video interaktif kita siap digunakan. Mau uji coba bagaimana caranya? Sementara siswa saya masih, misalnya kita buat tengah malam nih. Tidak mungkin lah kita tes kan. Caranya ngetesnya di review saja Bapak Ibu. Kita review seolah-olah kita adalah siswanya. Oke, kita pilih review. Oke. Lalu pilih, muncul seperti ini Bapak Ibu, pilih saja Pratinjau sebagai siswa. Oke, nanti kira-kira siswa melihatnya seperti ini Bapak Ibu nanti. Kalau kita bagikan ke sini. Oke, maka siswa akan nonton dari pertama videonya. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan energi kalor ataupun pemanfaatan energi Dan ternyata Bapak Ibu panas. Saat bisa kalian melihat ibu kalian memasak air, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih pemanas air ini bisa membuat air menjadi panas? Perlu kalian ketahui bahwa pemanas air ini bekerja dengan mengubah energi. Jadi siswa tidak bisa skip nih, langsung ke pertanyaannya apa ini di sini itu videonya. Kalau pertanyaannya kita coba Bapak Ibu bisa nggak? Kalau langsung ke pertanyaan.
Ternyata tidak juga. Berarti harus nunggu ini energi listrik betul-betul ataupun selesai bahan bakar dari awal menjadi sampai energi panas. akhir. Elemen pemanas di dalamnya menghantarkan kalor ke air sehingga suhu air meningkat dan menjadi panas. Harusnya Selain kita itu, letak di sini pemanasan bukunya air juga kalau melibatkan untuk proses konveksi, simulasi seperti di ini. mana air panas Kalau yang ini terlalu lebih lama, ringan naik ke dan yang atas, kedua, sementara yang air dingin turun sehingga panasnya tersebar secara merata. nggak bisa kan? Bisa nggak? Untuk lebih jelasnya, kita coba simak video berikut ini. Oke. Simpan dan keluar aktivitas. Oke. Simpan dan keluar aktivitas. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu. Membagikan ke siswa untuk mengerjakan bagaimana? Nah, udah jadi nih. Terus kasih ke siswa bagaimana? Boleh pilih mainkan sekarang. Artinya di kelas dan siswa berada di kelas, berada di tempatnya masing-masing menggunakan gadget. Mereka akan menonton dari awal sampai akhir, melihat HP mereka misalnya kalau menggunakan HP dari awal sampai akhir tontonnya. Mereka join menggunakan kode yang dibagikan melalui ini. Kita coba, kalau simulasi kan lama nih. Jadi ini yang kita bagikan Bapak Ibu. Bagikan ke siswa. Link game namanya. Link game. Coba kita mainkan sekarang. Siswa berpacu atau siswa, guru tampilkan di sini. Jadi kita boleh menggunakan, di sini. Siswa akan menjawab menggunakan perangkat mereka. Oke, ini kita pilih mulai. Ya, oke. Seperti ini Bapak Ibu, berarti kita tayangkan dengan InFocus seperti ini. Nah, nanti kita minta anak-anak untuk join myquiz.com di sini. Lalu pilih, lalu anak-anak memasukkan kode ini Bapak Ibu. Oke. Kalau anak-anak sudah join semua, maka muncul nama anak-anak di bagian bawah sini. Peserta satu siapa, nama siswa kita. Kalau ada 15 siswa, maka kita harus, kalau kita ingin paksakan ke 15 siswa kita untuk join, ya maka kita tunggu sampai 15 siswa di sini. Kalau sudah semuanya, maka kita klik mulai sekarang. Jadi nanti pas kita mulai, maka siswa akan menonton dari handphone mereka dari menit pertama sampai menit terakhir. Termasuk mengerjakan soal-soal tadi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Oke. Oke Bapak Ibu, sudah selesai untuk proses pembuatan videonya. Silakan Bapak Ibu, jika ingin ada yang didiskusikan secara langsung, kami persilakan. Silakan open mic dan sampaikan apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Kalau bisa dijawab sekarang, maka saya akan jawab langsung sekarang. Jika Pak, sekiranya izin Pak, bukan izin hak Pak, saya, sedikit, izin Pak sedikit Pak. ya silakan Pak, perkenalkan namanya. Baiklah Oh, Pak, Pak Sunara. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sunara dari SD 007 Selaut Pak ya. Iya, Tadi kan tentang pembuatan video, tadi saya apakah saya terlewati atau gimana tadi, saya nak tanya sedikit nih Pak. iya. Setelah video kita buat, dengan segala pertanyaan, kita buat semua kan. Mm. Nah, cara kita supaya siswa itu bisa join tuh gimana Pak? Apakah
siswa tuh megang HP itu membuka background-nya atau gimana, Pak? Ya, oke. Jadi Itu aja, Pak. supaya siswa bisa join, Hmm, siswa memang harus memiliki handphone, Pak. hmm, Jadi punya handphone atau siswa punya laptop boleh. Yang penting hmm. mereka ada gadgetnya, pegawainya. Iya. Boleh laptop, boleh handphone. Nah, setelah itu mereka juga punya akses internet. Hmm, Punya akses internet. Oke. Nah, nah, ya, Pak. artinya dari HP mereka nanti mereka akan buka Google Chrome, lalu buka ada linknya Bapak Ibu, joinmyquizzes.com. Nah, Oh, berarti nanti mereka buka dari Google, jadi kekliknya my quiz. joinmyquiz.com. Jadi Oh, seperti ini. join myquiz.com ya. Oh, oke, oke, Pak. Oke, nanti kan kita Hmm. ada kode tadi. Kita share Iya, kan Pak. ada kode. Nah, kode Hmm. itulah nanti setelah siswa buka joinmyquiz.com, mereka muncul minta kode. Kodenya dari Hmm. kita, Oh, Pak. yang tadi, Pak ya, yang tadi ya. Ya, yang tadi, macam yang saya Oh, simulasikan tadi. oke, Pak. Oke, Pak Sunara. Masih ada, Pak, yang lain? Oke, itu aja, Pak. Alhamdulillah sedikit paham. Nanti saya coba. Cuma sekarang kan kendalanya siswa kan tidak ada HP. Tapi Ya, kita pelan-pelan aja, Pak, nanti, Pak. oke. Sinyal di sana Oke, Pak. macam mana, Makasih, Pak? Pak. Di Selaut. Hah, ya, Selaut, Pak. Selaut atau Pulau Laut, Pak? Selaut, Pak. Oh, Selaut Selaut. tetanggaan dengan Seluan, Pak. Ah, ya. Nah, agak Sinyal, tapi sinyal aman ya? sinyal kalau di tempat saya pelabuhannya lumayan bagus juga, Pak. Tidak ada nyangkut-nyangkut. Kalau di sekolah, Pak? Di sekolah, Pak, HP satunya harus di atas jendela, Pak, biar ada sinyal, Pak. Ya, Dipakai berarti hotspot, Pak. susah. Oke. Nah, ya Berarti memang kalau susah misalnya sinyal di kendala sekolah, Pak. sinyal, Pak Senara, kalau ada masalah dengan sinyal, artinya sekolah kita bisa menggunakan paper mode, uh, Iya, menggunakan kertas saja, Pak. Cuman memang iya, tetap iya. sinyal juga nih, tetap sinyal, tapi siswa Mm-mm. tidak perlu bawa HP. Siswa Iya, cukup mendapatkan satu kertas nanti. Ini iya, enaknya, Pak. enaknya ini penyampaiannya secara apa luring ya. Oh, Jadi iya. bisa praktek Jadi, dengan kertas, Pak. jadi kayak kayak ada soal itu kalau kita jadi ke kertas, pasti kita print, Pak ya. Kita download dulu. Ya, jadi soalnya tetap tetap online, berarti kita Oh, kita sendiri saja, Pak. Berarti kita taruh di oh, jendela satu, pastikan ada sinyal bagus kencang, terhubung ke laptop kita saja. oh, iya, Oke, iya, Pak. jadi laptop kita kan tayang ke Infocus. Soal-soalnya Hmm, nanti. Oke, siswa hanya megang kertas. Oke, oke, Pak, paham, Pak. megang kertas itu dia ada posisinya Pak. Kalau A dia miring miring ke atas, kalau B miring ke samping, C Oh, gitu, Pak ya. ke bawah, kalau D Oh, ke sebelahnya lagi seperti itu. oke, Pak, oke, Pak. Jadi kita tinggal scan jawaban anak-anak, scan muncul nanti. Ada yang benar, ada yang salah. Tuh. Oh, oke, Pak. Nanti nanti kalau ada itu ditanyain di grup aja nanti, Pak. Oke, jadi Pak Terima Pak kasih, Pak ya. Sunara boleh diotak-atik, dibuka backgroundnya dicoba-coba aja Pak. Coba coba Ya, coba. saya udah buka di semalam, udah sedikit-sedikit lah, lumayan lah, sedikit-sedikit bisa memahami lah, Pak. Iya, alhamdulillah. Oke. Baik, terima kasih Pak Oke, makasih, Pak. Pak Sunaraya sama-sama. Bapak Ibu yang lain dipersilahkan. Nampaknya ada Bu Wikel Widiawati. Bu Wikel aman Bu Wikel? Halo, halo Pendi. Halo Pak Andika. Apa kabar Pak di sana? Silakan Pak. Iya. Ah, ini mau tanya sedikit, Pak. Di beranda Ground itu, kan yang Pak Wendy kan muncul yang di kita klik pencarian Pak Wendy, Ya. yang di bawah browser result sport tuh. Kalau yang di saya ini tampilnya itu KG sampai di grade 4. Sedangkan yang PND kan tadi saya tengok kan sampai grade 7 itu kan. Ya. Apakah laptop saya apa apa pengharapan PND? Saya scroll ke bawah nyampe ini grade 7 PND. Oke. Grade 4 nggak sampai Jadi 7 8 kan nggak ada itu. Apakah yang saya ini beda laptopnya atau gimana PND? Itu dulu PND. oke. Saya coba share screen dulu ya, Pak. Kita lihat. Ya.
Oke, yang di Iya, sini Pak ya. iya yang di awal. Pak. Ini ya, Nah, di nah klik pencarian ini pencarian ya. kan, Ini nah kan. KPND kan sampai 7 tuh, kan bisa nah tuh. Ya, Nah, gimana cara cara KPND? ini ada apa namanya di samping nih Pak. Oh, Ada ada. tombol gulirnya seharusnya di sini. Nah, oke, di sini. Oke, 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 muncul, udah muncul, Pak Pendi, Nah, udah yang muncul. saya pula Oke, tidak sip. muncul nih Pak. Biasanya masalah jaringan Pak. Oke, saya Jadi udah banyak muncul Pak. ini. Ya, Saya udah muncul. Oke, saya oke. udah. Masalah jaringan saja mungkin Pak. Jadi mulai Oke, dari oke, KG ini oke. mungkin TK Pak ya. Iya. Nah, Maka saya kan kelas 5, Pendi. Saya kan kelas 5 kan. Saya mau ya, cari oke. kelas 5 kan. Lalu Limanya saya tidak cari muncul Pak. mana kelas 5 nih kan. Ya. Saya langsung Ya, langsung udah muncul ya. nih Pendi. Oke, Sebenarnya ada oke. gulirnya di sini Pak. Ya. Hmm. Oke, nanti ini bisa kita tarik lagi ke bawah sampai kelas 10, 11, 12 SMA, SMK bisa. Oke, Oke. siap. Sainnya ini, Udah nah muncul. ini juga banyak lagi Pak. Sampai yang lainnya. Banyak nih. Iya, Bisa ditarik siap, nih siap. sampai ke bawah. Oke. Oke. Udah Oke, muncul, Pak. terima kasih Pak Andika. Bapak Ibu yang lain silakan. Jadi Bapak Ibu, ketika misalnya ada waktu santai, selesai kita mengajar, boleh kebetulan ada akses internet, coba kita buka background kita, login dengan akun belajar ID kita, coba kita buat-buat saja Bapak Ibu. Kalau misalnya repot nih buat, kita cari saja yang ada di sini, yang sudah ada. Materi yang akan kita ajarkan apa? Misalnya ada infocus nganggur nih yang tidak digunakan. Mending kita tarik infocus bawa ke kelas, ajak anak bermain seperti bermain dengan aplikasi Wayground ini. Topiknya apa? Misalnya tadi masalah energi ya kan? Energi, pemanfaatan energi. Pemanfaatan energi. Kita cari. Nah, kan muncul nih banyak. Ada bentuk presentasi, penilaian, video interaktif tadi juga, flashcard, analisis, ada semua Pak Ibu. Tinggal kita pilih. Misalnya kita lihat satu persatu. Ini banyak nih. Ini kelas 4, kelas 4, kelas 4, kelas 12 pun ada. Ini kelas 9, SMP kelas 3 ini. Pemanfaatan energi listrik. Silakan disesuaikan Bapak Ibu dengan materi kita misalnya. Kita enggak malas nih. eh, Bukan malas, cuman makan waktu yang banyak kalau memang kita harus buat dari awal misalnya. Ya sudah, kita cari aja manfaatkan yang ada di sini sesuai dengan topik pengajaran kita. Misalnya kelas 9 pemanfaatan energi listrik seperti ini Bapak Ibu ya. Kita pilih. Nah, setelah kita pilih, lalu salin dan edit. Nah, jangan lupa kita salin dan edit Bapak Ibu. Kita salin. Oke, setelah klik salin, nah, misalnya ada yang mau disesuaikan, ada soal yang tidak layak mungkin atau tidak perlu, atau jawaban yang mungkin agak keliru, bisa kita perbaiki di sini. Kita pilih edit, edit ini soal. Di sini ya Pak Ibu. Oke, oke, ini adalah 10 soal, 10 poin. Oke. Kalau sudah seperti ini, oke, kalau sudah, silahkan Bapak Ibu, oh pas nih, klop, sudah cocok, maka kita pilih simpan. Oke, berarti soal tadi sudah tersimpan dan siap digunakan ke siswa. Jadikan PR untuk siswa bisa, main langsung di kelas bersama siswa juga bisa. Misalnya seperti ini tadi, yang di kita pakai ini, yang LED atau
Oke. Mainkan sekarang, pilih LED. Ya, seharusnya ini. Oke. Lalu beri nama saat scan. Bukan. Ini yang mode kertas Bapak Ibu. Yang siswa tidak memiliki gadget. Kalau siswa memiliki gadget, di sini kita pilih yang kecepatan guru. Lalu pilih mulai. Oke, mulai. Nah, ini yang tadi ditanyakan Pak Sunara. Siswa membuka alamat ini Pak, joinmyquiz.com di HP-nya. Lalu siswa masukkan kode ini. Setelah buka joinmyquiz.com, maka siswa masukkan kode ini. Nah, nanti siswa akan mengetik nama mereka. Nama mereka akan muncul di sini ya Pak. Oke. Dan selesai. Misalnya kalau siswa selesai mengerjakan soal-soal, maka selesailah proses penilaian kita. Ini saya akhiri karena kita akan kembali ke beranda lagi. Bapak Ibu, saya akan coba cek di kolom chat. Mungkin ada pertanyaan. Pas mau buat soal. Bu Ujinah, silakan Bu Ujinah, apakah masih ada di tempat? Ulangi dari pas mau buat soal. Udah Yang tadi Pak, video, yang itu udah Pak. oh sudah oke ya? Ini Yang tadi tadi Pak. ya? Ya Oke. saya mau tanya lah, tadi kan saya ada di kolom chat tuh Pak. Oke. Yang Pak Sunara tadi beda tampilan maksudnya gimana itu Pak Sunara? Beda tampilan gimana? Maaf Pak, sudah bisa Pak, sudah bisa Pak. Tadi saya Oke. nggak ngeh Pak, terlewati video Bapak tadi. Oke. Nah, oke Pak, udah Baik. bisa, udah tahu Pak, udah Berarti bisa. ada langkah-langkah yang terlewat tadi Pak ya? Iya terlewat tadi Pak, maaf Pak ya, udah bisa Pak. Oke. Kalau Raja Martik, video saya tak bisa diklik. Video yang dimaksud yang mana Pak? Ini Pak, eh, eh, pas tadi mau buat kan, klik buat, kan muncul penilaian presentasi dan video. Pas Mm-mm. mau klik video itu tidak bisa diklik, mungkin Oh, jaringan yang kami ini ya, mungkin ya. kali Pak. Berarti ada kendala jaringan Bu. Ya betul. Ya, Oke, seharusnya pas ya. klik ini muncul. Jadi nggak bisa melanjutkan kemana-mana lagi. Ya, baik. Heeh. Berarti pastikan akses internet kita agak lebih kencang sehingga proses untuk eh, menyelesaikan ini atau membuat video interaktif ini tidak terkendala. Baik, fitur yang sekarang seperti apa yang saya tidak muncul? Oke, sudah. Oke, sudah Pak Ipen. Pak, kalau sekolah nggak ada sinyal kan tadi Bapak bilang pakai kertas. Oh, Bu Ujinah tadi ya, itu kertasnya mereka tulis atau bagaimana? Saya baca kan kalau A miring kanan miring. Oke. Baik, Bu, kita coba seolah-olah menggunakan kertas. Sekarang coba kita simulasikan bagaimana kalau misalnya menggunakan moda kertas. Kertas-kertas. Kita cari soalnya di sini atau yang sudah pernah saya buat. Misalnya tadi ya Pak eh, Bu Ujinah ya, pemanfaatan energi listrik. Terus mainkan teacher LED. Nah, lalu kita pilih moda mode kertas. Setelah mode kertas, Bu Ujinah dan Bapak Ibu yang lain, kita harus ada download ini QR card. Artinya kertasnya itu eh, kita download dulu, lalu kita cetak prasyaratnya. Ini dia, unduh. Oke, kita download, pilih PDF. Kertasnya seperti ini, Bapak Ibu.
Nah, seperti ini. Ini kan ada A, B, C, dan D. Oke. Jadi satu siswa satu kertas. Jadi ini siswa nomor satu misalnya. Siswa nomor satu siapa siswa kita yang megang kertas nomor satu. Dan ini biasanya banyak nih kertasnya. Sampai 61 halaman. Tapi sekitar 60 kertas mungkin. Ya, 60 kertas. Jadi kita cetak sebanyak jumlah siswa kita saja. Ini kertas nomor satu, nomor dua. Misalnya siswa kita ada 10, kita cetak aja. Kertas yang nomor satu sampai nomor 10 kita cetak. Nah, kalau sudah selesai kan nanti siswa megang kertas. Posisinya seperti ini Bapak Ibu, siswa megang kertasnya. Sebentar, kita coba ada kertasnya biar lebih enak. Oke. Misalnya seperti ini. Ini kan sudah tercetak tuh barcode yang seperti ini, Bapak Ibu. Oke, bentuknya seperti ini yang tampil di layar. Anggap saja sudah tercetak. Nah, posisinya kan kalau yang sekarang itu B seperti anggaplah ini B, ini D ya, di bagian bawah, sebelah kanannya C, sebelah sebelah kiri saya ini A. Jadi soal ini nanti kalau sudah kita pilih mode kertas, lalu kita pilih mulai. Pilih mulai. Nanti siswa megang kertas masing-masing. Oke. Nah, syaratnya lagi Bapak Ibu harus join di handphone. Oke, saya coba join di handphone. Saya pilih, saya ada aplikasi Wayground, saya buka. Nanti login dengan akun yang sama. Oke. Ini tergantung kecepatan akses internet pula. Kita tunggu. Oke, sudah. Ya, ini masih loading, sudah berhasil masuk. Saya ke akun. eh, Sebentar Bapak Ibu. Saya lupa akun saya ada dua nih, yang mana nih? Oke, ini bukan akun yang ini. Saya pakai akun yang satu lagi. Kalau akunnya tidak sama Bapak Ibu, maka tidak akan jumpa ini. Susah. Oke, saya keluar dulu. Kemudian login. Muhammad Endi 90, guru SMP belajar IT. Jadi Bapak Ibu, kita memang harus sinkronkan antara yang di HP, di laptop kita. Laptop ini akan tayang ke InFocus dan siswa akan melihat tampilan soalnya di InFocus. Dan kita HP-nya untuk apa? Nanti kita akan scan jawaban dari anak-anak tadi. Tadi kan ini bagian atasnya B nih. Nah, maka anak-anak akan menjawab B seperti ini. Kalau dia lihat C-nya sebelah kiri, maka dia balikkan C seperti ini jadinya. Jadi pas kita scan dengan HP, dengan aplikasi Wayground di sini kita scan, otomatis jawaban anak akan tersimpan. Dan kita bisa langsung melihat jawaban mereka benar atau salah. Langsung ada tanda checklist hijau, tanda salah warna merah. Nah, maka ini membantu untuk anak-anak yang tidak memiliki gadget. Sepertinya yang tidak memiliki gadget saja.
Kalau untuk masalah sinyal, tetap masih membutuhkan sinyal untuk login di HP kita dan laptop kita. Nah, It- itu Pak, itu kita scan masing-masing anak atau langsung langsung ke HP kita, langsung masuk ke HP kita, Pak? eh, siswa kan di meja belajar mereka Heeh, masing-masing. ya, Masing-masing siswa kan akan megang kertasnya nih. heeh, Aku ya, jawabannya C, berarti posisinya ini. Nanti ini kan ada A, heeh. B, C, D. Pokoknya yang Jawaban benar mereka tuh lah di kan? atas gitu ya. Ya, nanti Mm-mm. kita scan nih. Kita kita arahkan aja kamera ke anak masing-masing tuh. Kita Oh, sorot. ke masing-masing. Ya, Oh, kita gitu. sorot aja masing-masing. Ini kamera asalkan terjangkau oleh kamera, maka barcode Mm. mereka tuh terbaca di kamera kita otomatis. Tersimpan semuanya. Sudah Berarti sih harus. terscan semua, misalnya 10 siswa, sudah Mm-mm. terscan 10 siswa, udah selesai, tidak perlu di-scan lagi. Jawaban mereka langsung Oh, tersimpan, muncul di layar InFocus kita. Nah, oh jadi saya gitu. selesai login nih. Bapak Ibu, ini otomatis dia ada notifnya seperti ini di HP kita. Oke, nampak tidak? Nah, intinya ada notif di sini, kuis mode kertas dimulai. Oh gitu. Dimulai 4 menit yang lalu katanya. Sementara saya belum konfirmasi nih di HP saya. Lalu saya konfirmasi, mainkan sekarang. Oke. Coba kita lihat di layar kita berubah tidak? Oke, langsung berubah. Oke, Bu Ujina berubah di Ya Pak, layarnya. ya Pak berubah Langsung ya. soal kan? Iya Oke, Pak. langsung soal. Maka anak nih udah baca soalnya nih. Nomor satu, di bawah ini yang termasuk dalam sumber arus listrik, yaitu baterai, matahari, angin. Anggap di arus listrik. Jawabnya A misalnya. A-nya itu mereka ndak pakai klik. Jadi di sini A. Ya, Di sini kan A. putar. Ya. Jadi Mm. HP kita berubah sudah diminta pilihannya memindai respon di sini Bapak Ibu. Oke. Saya belum lihat kamera. Akan nampak. Nampak nggak, Bu ya? Nggak nampak ya. Nggak nampak Pak. Ini nampak nggak? Saya pun hilang. Di bagian paling bawah, memindai respon. Oke, saya coba tes pindai. Nah, ini jadinya kamera nih. Ini aktif kameranya, mindai nih. Oke, ini mindai nih. Jadi saya scan nih. Adalah siswa. Ini karena kita ndak ada ini, jadi kita ndak bisa anu. Ya Pak. Jadi saya scan kertas. Mm. Oke, terkendala kita karena kertas ndak ada. Barcode-nya ndak ada. Scan, kalau sudah nanti muncul eh, berapa tanggapan di sini. Semua siswa misalnya 15. Maka di HP kita muncul 15 di sini. Scan saja, lalu pilih jawab. Jawab terus muncul di layar kita. Di layar kita ini tidak seperti ini lagi. Langsung muncul di sebelah sini, Bapak Ibu. Start Mm. scanning to see player respond. Berarti maksudnya pakai HP, kita langsung scan untuk melihat jawaban anak-anak. Oke. Oh, sekali Jadi sekali scan aja Pak ya. sekali Sekali scan aja. scan aja ya. Sekali Oke. scan, tak scan Walaupun satu. ada Langsung 5 pertanyaan gitu ya. ya, Walaupun ada ini 5 kamera otomatis pertanyaan. nyala, kita arahkan saja. Sorot ke jawaban anak-anak. Dah, langsung di sini ada jawaban anak-anak dan seperti biasa, seperti kuis biasa, kuisis biasa tampilannya nanti nih. Jadi kita langsung klik lanjut soal berikutnya gitu. Lanjutnya manual, Bu. Jadi kita klik lanjut di sini. Nanti ada pilihan lanjut ke soal berikutnya. Gitu. Ini tidak bisa kita demokan karena oke, coba saya scan PDF-nya. Sebentar. Tadi ada PDF-nya, kalau nggak salah. Di mana ya? Nah, ya ini. Nah, coba saya scan. Nah, ternyata si P10 ini, player 10, dia yang jawab B. Ini kan posisi B di atas, Bapak Ibu. Itu Ya. salah. Merah Mm. kayaknya muncul ya kan. Coba nih posisinya sama nah, masih B juga. A. Ya, kayaknya betul ya nih kan? A jawabannya. Pokoknya yang jawaban betul tuh di Nah, atas oke. gitu Pak ya. Bagian Kan atas muncul seperti dua gitu ya. tanggapan, Bu. Muncul kan dua tanggapan. Di sini saya pilih jawab. Anggap dua siswa cuman saya nih. Anggap dua siswa ya. Berarti saya selesai. Oke.
Mana tadi? Quizzes di sini sebelahnya. Oke. Selesai. Kalau saya pilih jawab, berarti selesai muncul seperti ini. Ada satu anak, kan kita ingat ya, kamu megang, Andi, kamu megang soal, kamu megang apa namanya ini, kertas satu misalnya, yang kertas dua siswa lain, kertas 10 tadi siswa lain misalnya. Ini. Oh, player 9 si Andi misalnya, player 10 yang kertas tadi, siapalah nama siswanya. Jadi kita kita yang tahu Bapak Ibu di kelas nanti dia kertas berapa yang dipegang dia. Nah, berarti yang tadi kan saya scan tadi kebetulan posisi A di atas. Maka yang Iya, betul betul. player 9. 9. Jadi setelah seperti ini dua tanggapan dikumpulkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, saya melalui HP saja. Berarti di HP, Bu. Pertanyaan selanjutnya di sini. Tep. Langsung lanjut. Pertanyaan berikutnya. Iya, iya, Pak. Oke, di HP. Lalu anak mikir lagi, A atau B ya? Ini atau gini ya? Scan posisinya. Kita scan lagi yang tadi. Scan, scan, Oh, dan scan lagi, seterusnya. Pak. Scan lagi soal berikutnya. Satu berdasarkan soal, soalnya lah ya. sekali scan ya. Mm-mm. Oke, nanti Pak, kita jadi lihat. pertanyaan Pak, Hmm. ini kan soalnya ABC. Kalau esayan macam mana, Pak? Sejauh ini memang belum bisa untuk Belum yang bisa. esai. Untuk Oh, hanya untuk opsi objektif. A sampai D saja, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Ini sepertinya bagaimana saya cara mengakhiri. Karena tergantung di sini, di HP. Oh, Oke. Mode kertasnya seperti ini. Jadi sinyal saya pun mau kuat juga, Pak ya? ya perlu. Memang harus kuat untuk sinyal. Mm-mm. Ya, Pak. Oke, saya tutup manual, closing di sini aja. Udah selesai. Jadi begitu Pak, Bapak Ibu ya. ini Pak, Silakan. pertanyaan lagi, Pak. Hmm. Kertas yang tadi, apakah boleh digunakan untuk materi berikutnya? Boleh. Apa kita boleh? Berulang-ulang. Oh, Bahas jadi nggak perlu di. bahasa Ah, gitu sampai iyalah. renyuh apa enggak apa. Bu? Oh, oke, oke, Pak. Jadi supaya kertas kita aman, pakai kertas Bupalo di ataupun kertasnya di Oh, ah. laminating boleh Bu, di laminating boleh. Oh, iya, iya, Silakan. Pak. Yang penting kita cetak aja nomor satu, Hmm. kertas 1 sampai kertas 10 misalnya. Kalau 10 siswa kita. Tuh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Endi. Ya, sama-sama Bu. Membuat pembelajaran untuk anak TK seperti kegiatan menghubungkan gambar dengan pasangannya. Nah, ini menarik. Seperti bunga dan pas, baju dan rok, celana dan baju, sendok dan garpu, meja dan kursi. Nama player 1 sampai 10 itu bisa diganti dengan siswa nggak? Saya pernah praktekkan sebentar Bu Lili. Saya akan menjawab masih menyambung yang tadi, yang moda kertas. Player 1 sampai 10 itu saya pernah praktekkan bisa ganti nama Bu. Bisa ganti nama player 1 kita edit jadi siapa nama siswa kita. Boleh, bisa diedit. Cuman yang versi baru ini saya perhatikan agak beda sedikit. Tadi saya coba mencari di mana mengedit nama untuk yang tampilan baru. Jadi yang pernah menggunakan Quizzes dari tampilan yang dulu namanya Quizzes sampai sekarang mungkin ini sedikit jauh berbeda tampilannya dari yang lama. Bahkan fiturnya juga lebih banyak. Jadi seharusnya bisa diedit Bu Yeni sebelum kita mulai kuisnya. Jadi kita download dulu kertasnya, lalu bisa diedit namanya nih. Bukan kita edit manual di sini, tapi namanya langsung di aplikasi. Coba kita demonstrasikan sekali lagi untuk ada 10 pertanyaan. Nah, yang 5 pertanyaan kita coba. Menggunakan moda kertas, terus namanya diedit di bagian mana? Mainkan sekarang. Oke, teacher LED, moda kertas.
Nah, biasanya Bapak Ibu, editnya itu ada di sini. Setelah kita pilih moda kertas, langsung beri nama siswa saat scan jawaban. Berikan tetapkan kelas. Oke, detail tugas. Sekarang nampaknya sudah beralih ke kelas dan menjadi semacam tugas PR. Beri nama siswa saat scan jawaban otomatis. Maksudnya seperti apa dan di mana? Oke, kami hanya akan mengambil nama pemain. Ini tidak akan memperbaharui atau mengubah kelas Anda. Oke, Bapak Ibu, Bu Yeni. Jadi biasanya kalau versi yang dulu ini baru saja berubah, Bu. Belum ada 1 bulan tampilan yang seperti ini. Jadi seharusnya biasanya di sini di bagian bawah nanti ada P1 bisa kita langsung ketik manual di sini namanya siapa. P1. Mungkin maksud Wayground sekarang adalah dengan menggunakan kelas yang kita miliki. Yang tadi malam ada pertanyaan, buat kelas macam mana? Jadi kita buat kelasnya, terus isi nama-nama siswa di kelas kita. Contoh saya punya kelas 11 kimia kloid 17 siswa. Mereka ini sudah punya nama masing-masing. Nah, jadi kalau kita ingin tetap memberi nama pada QR code kertas siswa tadi, maka kita harus punya kelas dulu. Jadi punya kelas, misalnya kita coba ini, pilih kelas lalu berikutnya. Ya, betul. Oke. Nah, ini ada P1 sampai P17. Ini ada 17 siswa. Nah, jadi oke. Kelemahannya tidak bisa kita edit. Kalau ternyata ada siswa yang yang bukan siswa kita misalnya, atau yang sudah tidak masuk lagi. Tuh. Jadi sebaiknya Bapak Ibu punya kelas namanya benar sesuai kelas Bapak Ibu, lalu pilih kelasnya langsung simpan. Jadi nanti ketika kita, oke, saya simpan Bapak Ibu, kita coba Bapak Ibu ya, simpan. Nanti mungkin editnya di sini, benar, mengedit siswa, tidak, hanya menghapus siswa saja. Lihat daftar. Ya, berbeda ya Bapak Ibu ya dengan yang versi lama. Jadi ini yang versi baru seperti ini. Berarti benar-benar kita harus memiliki kelas. Lalu kita masukkan nama siswa yang benar di kelas tersebut. Lanjut. Oke, nanti PDF-nya, kertas papernya ini, dia tetap seperti ini, siswa nomor 9. Jadi pastikan Bapak Ibu sesuai dengan kelas yang kita buat tadi. Yang mana? Yang ini. Lihat daftar. Nah, P1 kan Sela. P1 ini kan Sela. Jadi kita kasih kertas ini, yang P1 itu kasih ke Sela. Nah, yang P1 ini kasih ke Sela. Tidak bisa secara acak kalau sudah kita tetapkan nama. Oke. Kalau tidak kita tetapkan nama, seperti simulasi pertama tadi, ya silakan. Misalnya saya megang kertas nomor 1, yang lain megang kertas nomor 2, cukup diingat saja. Layer 1 itu adalah siswa tersebut. Seperti itu, Bu ini untuk memberikan nama siswa. Berarti harus memiliki kelas dulu buat kelas.
Oke, sebentar Bu Yeni. Bu Yeni mengenai kelas, kalau Bu Lili mengenai bagaimana yang tadi ya, membuat berpasangan. Cocoknya di penilaian yang menjodohkan mungkin ini Bu Lili. Tapi kita siapkan gambar-gambarnya terlebih dahulu. Pak, boleh tak praktek membuat pembelajaran untuk anak TK seperti kegiatan menghubungkan gambar dengan pasangannya? Oke, berarti menjodohkan atau mencocokkan. Seperti bunga dengan pas baju dan rok, rok celana dan baju, sendok dan garpu, meja dan kursi. Kita akan coba ke yang Bu Lili dulu. Nanti kita lanjut ke membuat kelas. Oke, ini kita skip, kembali ke awal. Atau pertama Bu Lili, misalnya tadi kan mau membuat nih ceritanya, buat dari awal. Coba kita cari dulu menjodohkan, Iya, Pak. Jodoh gambar boleh juga, Pak. menjodohkan. Gimana Bu Lili? Bu Lili ya yang bersuara. Iya, boleh juga, Pak. Kalau kita menjodohkan gambar, misalkan uh, bunga sama pas fotonya boleh juga kayak gitu, Ya, Pak. mencoba. Saya mau lihat dari gimana cara ngambilnya, Pak. Kita Saya coba, kurang paham kan. ya Bu Hmm. Lili, kita coba cari cari dulu yang sudah ada. Kalau ternyata tidak ada, kita Oh, yang buat. Contoh, oh, nah, coba. ya Ah, ini bagian pencarian, cari terus ya. kita ketik menjodohkan gambar misalnya untuk Oh, TK, sini. Oh, atau ya. di sini saya pilih yang KG, Ya, jodoh cari. Coba Bu ya, mana tahu gambar. ada. Dari sekian menjodohkan kata dan gambar, belajar membaca TK, ini ada Bu. Belajar membaca. Soal gambar anak TK, tebak gambar. Coba ini Nah, Bu ya. boleh juga. Yang Iya, mana? ya. Yang mana Bu? Ini. Soal gambar anak TK. Kita coba Bu ya. Oke, 20 pertanyaan. Oh ya, ini gambar apa? Tapi anak apakah bisa membaca Iya, boleh ini Bu? juga. Bus, Dia mobil menebak polisi. gambar lagi. Kalau ini kayaknya belum deh, Pak. Ya, belum Dia kan? cuma bisa kita Nah, bertanya, nanti dia jawab, kita conteng sendiri oh, jadinya. kita Kita sendiri. belum. Ya, betul, betul, betul. Mereka jawab, kita conteng. Benar atau tidak? Tapi Gitu. kalau tebak gambar tadi boleh juga tuh, Pak. Yang mana yang gambar yang tadi? Yang di sini? Iya, tebak gambar tadi, Pak. Coba, Pak. Tebak gambar. Bukan, Pak, yang tadi yang tadi itu kan ada tebak gambar tuh. Nah, coba itu, Pak. Oke, ini dia Bu, tebak gambar TK. Iya. TKA. Ini adalah gambar seperti ini Bu, model soalnya. Berarti tetap gurunya yang bundanya Iya, yang yang menjawab. Berarti yang kalau dia menjawab jawabnya sendiri. benar, Ya, berarti dia yang nanti menconteng. menampilkan Ya. ya ini adalah gambar 5. Mm-mm. Ya, ini adalah Iya, iya. gambar seperti itu Bu. Jadi Bu Lili kalau Iya, udah iya. dapat seperti ini, mau ditambah lagi Heeh. silakan. Artinya salin edit dulu. Setelah salin Iya. edit, lalu salin edit dulu, ambil kan, cocok nih. Kita ambil, kita Iya. salin edit, kan tersimpan di akun kita nih jadinya. Nah, Hmm. ini mau kita pakai, oke. Ada yang mau dihapus, ini hapuslah ini misalnya. Misalnya Bu ya, hapus soal ini, dah hapus saja. Hapus, oke, hilang dia. Oke, Hmm. nanti cari lagi sampai ke bawah, mana yang tidak cocok, yang tidak layak. Boleh dihapus saja. Tapi kalau sudah atau mau tambah soal kan kurang nih. Tadi udah dihapus, Hmm. tambah aja soal. Tambah soal. Oh, Sorry, tambah soal. Pilihan ganda, singkat pilihan ganda tadi kan. Pilihan ganda. Mau nambah soal sendiri. Misalnya harus ada oh, di punya. sini. Di sini ini
adalah gambar titik-titik. Gambarnya dulu Bu, kita cari. Gambar apa nih Bu? Kursi misalnya. Iya Kita ya. cari gambar kursi dulu Bu. Nah, Oh. pilih gambarnya, simpan. Mm-mm. Simpan di background. Oke, simpan. Oke, nah gambarnya di mana? Di sini Bu. Ya ambil situ. Jadi Bu, tebak bunyi pun bisa Bu. Pilih yang suara ini. Oke. Berarti hampir sama kayak quizzes ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya memang kuisis Bu. Berubah nama saja. Oh berubah nama jadi white ground Jadi jadi gitu Pak ya? Wayground. Karena lebih kompleks, bukan hanya kuis. Jadi bisa untuk yang Mm-mm. lainnya. Tidak hanya kuis saja. Gitu. Iya iya. Mm-mm. Jadi gambar tadi kita cari. Mm-mm. Kursi ini kan. Kursi. Iya. Open. Oh, udah muncul ya kursinya. Simpan. Oke, tunggu proses sampai selesai. Ini adalah gambar kursi. Sama seperti kuisis, Bu. Kursi. Contoh yang benar. Iya. Oke. Ah, Kursi kalau apa itu tadi? Meja yang salahnya, Bu ya. Yang salahnya. Saya ketik meja aja, Bu ya. ya Oke. Kalau sudah, sim. Waktunya 30 simpan. detik, poinnya 1, simpan. Oke. Saya kembali ke awal, soal terakhirnya udah jadi nih, kursi. Ini adalah gambar kursi. Kalau mau, kalau udah selesai, udah 10 soal, lalu kita simpan, Bu. Simpan. Iya. Ini tebak gambar berada di akun kita sekarang nih. Untuk TK PAUD. Kalau mau mainkan, seperti biasa, Bu. Langsung mainkan saja, tayangkan di Infocus bersama dengan anak-anak. Seperti itu, Bu. Mm-mm. Ada Kalau lagi, kita Bu, mau ini? print, Bu, kalau kita Pak, kalau kita mau print ya Pak, Mau cetak mau gambar? cetak Oke. gitu. Di sini aja, Bu. Nah, Tinggal cetak gambar di-download. langsung Ah, download aja ya. halo, download. Oh, Ini langsung jadi soal kita. Nah, ini dia. Ada tulis nama, kelas, tanggal ini kan. Mau dijadikan ya. portofolio anak-anak misalnya. Atau dibawa ke rumah. Mm-mm. Ini kan. Ini adalah Ya. gambar. Ini anak akan lingkar gitu. Bersama orang tua kan. Tuh, sampai bawah. Mm. Nah, ini kursi kita ini. Langsung cetak di sini, Bu. Cetak atau unduh. Ini bisa cetak, bisa disimpan aja langsung. Iya. Ini diatur aja. Harusnya potret dekat. Nah, seperti ini. Kalau supaya PDF mana nih? Pilih Save as PDF. Nah, lalu Oh, simpan. Tebak gambar background. Save, simpan di sini. Seperti itu. Dah selesai, Bu. Tinggal cetak. oke Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, Bu Udah Lili, berbagi. terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kita tinggal 2 menit waktu kita. Bu Yeni tadi, Pak Sunara, Pak, kalau kita download aplikasi di HP, gambarnya seperti ini, Pak, seperti logo di background kita ini. Ketik saja background, Pak, nanti ada muncul langsung download yang warna pink. Buat kelas, untuk buat kelas di sini, di bagian siswa. Pilih siswa, nanti langsung di sini buat kelas. Oke, saya pernah mengimport menggunakan ambil dari karena saya pernah menggunakan Google Classroom, tinggal tarik data dari siswa di Google Classroom saja. Tapi kalau Ibu belum pernah, langsung buat kelas, ya buat kelas saja. Nama kelasnya apa? Misalnya, misalnya ya ini kelas. Seperti itu, lalu buat kelas, masukkan, tambahkan siswa. Tambahkan siswanya bagaimana? Siswa harus klik link ini, Bu.
salin linknya kita sebar di WhatsApp grup orang tua atau di WhatsApp grupnya anak-anak kita. Kalau di SD, maka lewat akun atau lewat handphone orang tua. Jadi masukkan nama anak. Artinya harus ada pendampingan bersama dengan orang tua. Ini kita sebarkan, Bu, ke siswa. Jadi siswa nanti langsung buka link ini, langsung minta nama, ketik nama aslinya. Nah, misalnya Muhammad Endi, simpan, dah selesai. Oke. Nanti ketika coba saya kirim ini, Ibu boleh ketik namanya di sini. Nanti langsung masuk Bapak Ibu. Bapak Ibu semua boleh coba. Langsung masuk ke kelas, Yeni kelas yang saya buat tadi. Seperti ini. Oke, dan ini berlaku hanya 14 hari saja. Setelah 2 minggu, link ini perlu kita perbaharui jika kita ingin nambah siswa yang lainnya. Seperti itu. Oke, kalau sudah selesai. Nanti siswa otomatis masuk di sini Bapak Ibu. Nah, berada di sini. Oke, nama-nama siswa ada muncul di sini semua nanti. Ada yang sudah coba ini? Oke, kalau Bapak Ibu coba, seharusnya muncul di sini. Saya coba refresh. Belum. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah membersamai pada malam hari ini, sudah mengikuti sampai selesai. Jadi buat kelasnya tadi Bu Yeni di bagian kiri paling bawah. Tuh, seperti yang saya sampaikan. Oke. Bu Jina, jangan lupa jawabannya diklik dulu. Apa tuh Bu? Tadi alamat email, nama itu tadi alamat email orang tua yang diminta, Pak. Oh ya, berarti ada pilihan checklist tidak perlu pakai alamat email, Bu. Oh gitu. Sorry, tambah siswa. Hah? Mana ya? Ketika buat kelasnya mungkin saya, Bu. Dibuat kelas. Saya ulangi. Dibuat kelas itu seharusnya kita skip yang ini, Bu. Mewajibkan siswa memasukkan alamat email wali. Kita hilangkan checklistnya ini. Nah, kita hilangkan baru kita ketik nama kelasnya apa. Misalnya Ujinah kelas gitu ya. Buat nah, yang versi ini yang versi ini seharusnya tidak ada meminta alamat email orang tua. Kalau ada pun minta tidak perlu diisi, Bu. Jadi bisa lanjut biasanya. Ya kan? Nggak guna-guna lagi kan? Kan? Oke, ini kan nama kamu. Jadi kita edit saja nama siswa. Nama siswanya siapa? Muhammad Furqan misalnya. Sudah gabung kelas. Ya, langsung aja gabung kelas. Baik. Berarti mana kelas tadi? Selesai. Nah, ini dia. Ini Bapak Ibu, saya coba tes tadi. Nah, masuk saya di kelas Bu ujinya. Oke. Jadi Bapak Ibu, seperti itu. Nanti boleh sambil dipraktekkan, dicoba-coba. Namanya tidak bisa Bu Yeni. Memang harus share ke siswa atau ke orang tua untuk diisi. Atau ketika anak-anak hadir di kelas bawa gadget atau menggunakan Chromebook, jadi bisa kita bantu dampingi untuk mengisi. Atau kita isi sendiri, buka dengan perangkat Chromebook satu persatu. Chromebook satu kita buka, kita isi. Chromebook dua kita buka, kita isi. Jadi memang tidak bisa kita isi manual seperti biasa, tidak bisa.
Kita isi dari akun kita juga enggak bisa, Bu. Memang harus di-share ke siswa. Bapak Ibu, kita sudah terlewat 4 menit. Terima kasih sudah bersama pada malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini ilmu yang diperoleh bermanfaat bisa dipraktikkan. Jadi webinar sering kita lakukan di kelas, seharusnya ilmu yang sudah dapat kita terapkan. Mari Bapak Ibu boleh sambil selfie di depan laptop Bapak Ibu ya. Saya sarankan ambil Oke, bentar, Pak. selfie di depan laptop. Kita dengan ada akun Zoom kemudian kita selfie boleh. Itu satu, itu penting juga. Nanti bisa digunakan untuk dokumentasi. Jadi Bapak Ibu, sebagai informasi, sertifikat kita itu muncul di bagian lampiran sertifikat itu ada dokumentasi ini juga di lembar keduanya. Jadi sertifikat lembar pertama, di lembar keduanya ada sertifikat, ada lampiran lagi. Lampiran kita mengikuti kegiatan ini. Kemudian ada lagi lampirannya produk yang kita buat, hasil pelatihan kita. Misalnya Bapak Ibu membuat penilaian penilaian tentang siswa misalnya. Nah, itu nanti diminta juga filenya. Nah, jadi tenang Bapak Ibu, cukup cari, gunakan yang sudah ada, ambil linknya, input, selesai. Tidak sampai 5 menit. Oke. Baik Bapak Ibu, ada satu, berapa halaman nih? Saya stop share screen-nya dulu. Kita lihat. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita berpose pose ganteng untuk yang Bapak-bapak. Pak Muslim hadir. Boleh sambil apa namanya ini simbol background. 1, 2, 3. Halaman pertama sudah selesai. Bentar, saya tutup dulu yang ini. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu tahan. Oke. Lanjut ke halaman ketiga. Oke, ada 3 halaman. 1, 2, 3. Oke, selamat malam Pak Haji Mustafa. Hadir juga berada di halaman 3 rupanya. Tidak nampak satu persatu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andika, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ada materi tentang AI, juga ada materi tentang AI sekaligus ujian kuisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live Bapak Ibu.